Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini saya akan jelaskan satu cara berpikir yang insya Allah akan sangat berdampak ke penjualan Anda. Jadi silakan Anda praktekkan konsep ini, insya Allah jualan Anda di WA itu akan berbeda dibanding dengan yang tidak menerapkannya. Nah, lalu apa yang ingin saya jelaskan kali ini? Saya ingin jelaskan tentang mindset interaksi dengan kontak WA. Jadi salah satu syarat agar jualan di WA-nya mudah dapat pembeli adalah adanya program interaksi. Program interaksi ini adalah usaha kita agar dipercaya dan dekat dengan isi kontak. Nah, ketika kita dipercaya dan dekat dengan mereka, maka insya Allah kita akan lebih mudah membuat mereka itu jadi pembeli. Hanya saja saya akui itu memang nggak semua orang mau menjalani program interaksi ini. Banyak orang itu maunya jualan aja, nggak pengen interaksi. Pokoknya jualan aja, dapat membeli, titik. Nggak usah ada embel-embel apapun. Nah, sebenarnya nggak masalah sih. Silakan lakukan itu kalau ada yang bisa mendatangkan minimal 100 calon pembeli ke WA-nya konsisten setiap hari. Jadi, tanpa putus satu hari pun, setiap hari minimal ada 100 calon pembeli yang sudah siap beli produk. Nah, kalau bisa seperti itu, yang nggak usah interaksi juga nggak apa-apa. Pakai aja waktunya buat jualan. Tapi kalau nggak bisa, maka perlu banget interaksi. Jangan ngotot, begitu ya. Nah, kenapa sih perlu interaksi? Rupanya ada 3 prinsip dasar yang harus kita pahami. Yang pertama, hanya karena berteman di WA bukan berarti pasti membeli. Jadi, walaupun sama-sama saling save kontak, bukan berarti pasti yang save nomor kita itu jadi pembelinya kita. Nggak seperti itu. Berapa banyak sih kontak yang kita save, akhirnya nggak juga jadi pembeli. Ya kan? Nah, itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah hanya karena terima pesan promosi bukan berarti pasti membeli. Jadi, seseorang itu beli produk kita semata-mata bukan hanya karena baca pesan doang. Kalau prosesnya semudah itu, kirim aja pesan terus beli, ya udah kirim aja terus, promosi aja terus setiap saat. Toh setiap kirim pesan ada yang beli. Tapi kan tidak seperti itu. Nah, faktanya diberikan pesan promosi saja secara personal itu belum tentu beli. Apalagi dikirimi pesan promosi terus-terusan. Begitu. Oke? Dan prinsip yang ketiga, kenapa harus interaksi? Karena tidak ada orang yang simpan kontak WA orang lain hanya untuk dijuali. Jadi, tujuan orang lain itu simpan kontak WA kita bukan untuk terus-terusan terima pesan promosinya kita. Kalau yang kita lakukan hanya jualan dan jualan aja, maka otomatis itu akan membuat mereka risih. Oke, jadi gitu ya. 3 prinsip dasar barusan itu menyadarkan kita bahwa kita itu nggak bisa semaunya. Maunya kita jualan, terus dapat pembeli. Nah, maunya calon pembeli nggak seperti itu, nggak semudah itu. Ya, salah satu penyebab kegagalan seseorang dalam jualan di WA itu karena mereka itu salah mengelola kontaknya. Nah, salah mengelola kontak yang susah payah dikumpulkan, akhirnya berujung jadi sulit dapat pembeli. Seringnya banyak orang gagal jualan di WA itu karena mereka terlalu bernafsu jualan sebelum kepercayaannya itu terbangun. Harusnya apa? Harusnya ada program tertentu agar bisa interaksi dengan kontak-kontak WA-nya. Setelah interaksi akan muncul kepercayaan. Setelah dipercaya baru ada pembelian. Seperti itu. Jadi tujuan utama kita mengumpulkan kontak target pasar itu memang untuk menghasilkan. Tapi kita nggak bisa semaunya. Karena itu di samping jualan, selingi juga dengan program interaksi. Program interaksinya jalan, jualannya juga jalan. Bukan salah satunya. Nah, manfaat lain dari program interaksi ini adalah membuat bisnis Anda itu jadi lebih long last alias bisa bertahan lebih lama. Kok bisa? Karena memang bisnis itu isinya nggak melulu jualan. Di samping cetak transaksi, kita juga harus berpikir bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan calon pembeli dan bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan konsumen tetap kita. Emang kenapa saya harus jalin hubungan? Karena yang Anda jual itu bukan tembok, mereka itu adalah manusia. Manusia itu bereaksi dengan cara kita promosi. Mereka itu menganalisa, mereka itu punya perasaan. Kita itu nggak bisa egois, cuma pingin bisnis mencetak penjualan aja. Justru bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dekat dengan konsumennya, di mana konsumen itu dapat hal lebih, tidak hanya produk aja. Dan salah satu hal lebih itu adalah hubungan. Nah, transaksi besar itu sebenarnya muncul akibat dari adanya hubungan yang baik. Faktanya, produk yang dijual itu bisa sama aja. Satu orang ini jual produk yang sama, orang yang lainnya itu jual produk yang sama juga. Tapi orang-orang itu punya kecenderungan membeli
ke penjual yang lebih disukainya. Jadi, jangan hanya berpikir mencetak penjualan aja, tapi berpikir juga bagaimana agar disukai oleh target pasar. Bagaimana bisa punya hubungan yang baik dengan target pasar. Dan salah satu tempat untuk membangun hubungan itu adalah di WA. Karena itu, sambil jualan, berinteraksilah dengan isi kontak. Bisnis yang tidak membangun interaksi dengan isi kontaknya itu akan sulit bertahan di masa depan. Mereka akan sulit dapat pembeli, mereka akan sulit membuat pembeli lama kembali lagi, mereka jadi sulit membuat bisnisnya itu berkembang. Jadi, mulai sekarang dicicil. Interaksilah dengan kontak-kontak WA Anda. Capek memang, tapi begitulah bisnis. Kalau nggak mau capek, mending tidur aja sana. Begitu ya. Oke? Nah, menutup video ini, saya ingin menguatkan mindset Anda bahwa yang namanya kontak WA itu hanya titipan. Ya, saya ulangi lagi. Kontak WA itu hanya titipan. Berapapun kontak WA yang kita miliki, entah itu jumlahnya ratusan kah, ribuan kah, puluhan ribu atau bahkan di atas itu semua tidak abadi. Itu hanya titipan aja. Nah, pertanyaannya, apa yang kita lakukan saat dititipi? Kalau yang kita lakukan hanya menawarkan produk, itu pasti kontak WA-nya akan jenuh dan mereka itu akan pergi dengan sendirinya. Karena itu, jaga titipannya. Di WA itu selingi interaksi di samping jualan.